Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, kali ini dialog ruang tengah spesial karena memang momentumnya juga spesial. Bang Edi akan mengajak Anda untuk ngobrol banyak hal dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Belitung. Beliau adalah Bapak Budi Utama yang hari ini sudah bersama saya untuk ngobrol persiapan apa saja, langkah-langkah antisipasi apa saja yang sudah beliau lakukan bersama tim, bersama personil, dan armada yang seperti apa yang sudah akan selalu standby. Karena cuaca ini memang selalu berubah-ubah dan kita mengantisipasinya dengan sangat cepat. Kita juga mengucapkan turut berduka cita dulu terlebih dahulu dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya yang memang kemarin masih juga berbelasungkawa. Bang Budi, siap. Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Dialog Ruang Tengah. Bang Budi, cuaca kita di Bangka Belitung tentunya tidak menentu. Ya. Bagaimana BPBD mengantisipasi atau persiapan seperti apa BPBD? Hari Selasa minggu kemarin kita langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Pelaksana Kalang BPBD se-Bangka Belitung. Alhamdulillah Belitung ya lewat Zoom, tapi besok paginya Belitung sudah karena dapat tiket pada waktu itu. Nah, jadi kita sudah menanyakan persiapan semuanya serta kondisi yang dihadapi selama 2025. Nah, jadi ada beberapa kabupaten, Kalaknya sudah menyampaikan beberapa bencana kejadian yang ada di daerah. Namun alhamdulillah semua bisa teratasi dan kita masih dalam tingkatan rendah seperti itu. Nah, namun di 2025 akhir ini dengan surat edaran Menteri maupun instruksi dari Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kita untuk dilaksanakan kesiapsiagaan bencana di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kami turut berduka ada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Insya Allah akan hadir bersamai, mohon doanya, ditinggal tahap koordinasi. Nah, untuk itu kita sudah melaksanakan rakor TRC, tim reaksi cepat di seluruh daerah sudah kita cek kekuatan datanya, dan memang yang paling banyak adalah Pangkal Pinang, sejumlah 120 TRC, yang paling sedikit adalah Bangka Selatan. Nah, namun kita tetap yang namanya ada kerja larang kolaborasi, karena di sini ada unsur TNI, Polri, terus dinas sosial dan relawan bencana. Nah, itu sementara waktu. Dan memang sudah lama kita koordinasi dengan BMKG adalah salah satu stakeholder yang selalu memberikan informasi setiap saat. Jadi sekarang ini lihat tak 3 jam apabila ada pergantian cuaca, sebelum 3 jam dia langsung update. Nah, jadi kami memonitor, memantau di grup yang di dalamnya adalah ada BMKG seperti itu. Jadi mulai dari misalnya dini hari, dan syukurnya BMKG bisa dia memprediksi perkiraan cuaca itu per 3 hari, Pak. Jadi misalnya kemarin sampai dengan lusa. Nah, dan ada juga per jam. Nah, artinya di setiap wilayah yang ada di Bangka Belitung itu sudah tergambar di BMKG. Nah, tinggal dari daerah masing-masing. Nah, namun kita sudah mengantisipasi himbauan kepada masyarakat juga untuk sekarang ini harus giat bergotong royong seperti itu. Terutama kita menghadapi yang namanya banjir, terus angin kencang, angin puting beliung. Kalau kebakaran untuk sementara waktu tidak banyak seperti itu kan. Nah, cuma yang terjadi adalah banjir. Nah, jadi untuk gotong royong, buang sampah yang sembarangan gitu, dan menyelamatkan barang-barang berharga, terutama sudah antisipasi ini, apalagi banjir rob kan di akhir tahun ini. Banjir rob ini pasti yang daerah-daerah rutin yang Pangkal Pinang seperti Opas, pesisir kan itu pasti. Ya, ada pasti. Nah, kemarin juga sudah kami laksanakan dengan Ibu Gubernur, sudah laksanakan kegiatan informasi dan edukasi kepada kader Posyandu, kader Posyandu yang ada di Pangkal Pinang,
Itu yang kita pilih Kader Posyandu yang adalah daerah-daerah pesisir. Alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Gubernur, Ibu Nini Ida Arsani. Beliau memberikan pengarahan bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Jadi untuk sementara waktu 2 minggu ini kami sudah cek kekuatan kita, strategi kita, dan hari ini tadi jam 1:30 siang kita apel siaga kendaraan. Dan alhamdulillah kendaraan motor, mobil, terus ada dapur umum, tangki air, sanitasi juga ada, termasuk kapal yang kita hari ini. Namun kapal memang kondisinya belum tepat digunakan. Ya, digunakan memang, tapi kita ada kapal amfibi dengan rubber boat. Ya, rubber Kapal boat. karet ya? Ya, ada 2. Jadi dan syukurnya Pangkal Pinang itu alatnya juga sama lengkap. Memang kita ada kelemahan di Bangka Selatan. Bangka Selatan ini karena BPBD-nya masih gabung Bang dengan BPP dan Damkar. Oh, belum terpisah. Ya, belum terpisah. Jadi mereka kasih eselon 4 seperti itu. Tapi overall dari 7 kabupaten kota, Clear. mana yang kemudian menjadi perhatian lebih? Belitung Timur, Oke. itu Pak Kalaknya kemarin melaporkan 4 bulan beliau berada di situ, 4 bulan, setiap bulan tuh ada kejadian, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Nah, paling kita Pangkal Pinang ya Pak, karena Pangkal Pinang ini Belitung Timur apa problemnya? dia ada longsor juga ya, intinya air deras yang kencang itu ya membuat tergerus tanah gitu kan, tapi pada prinsipnya tidak ada korban jiwa, nanti bisa diatasi. Dan memang kan ini kerjasama dengan PU ya, satu lagi PU untuk sigap dalam tanggap darurat seperti itu Pak. Belitung Timur, kemudian apa lagi? Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, banjir ya otomatis. ya banjir Pangkal Pinang. Nah, Bangka Barat ini kemarin laporannya ada di desa, tapi itu termasuk jalan kabupaten yang hampir putus ya. Boleh tahu di jalan mana? Di Sangku Bang. Di Sangku. Ya, selesai Sangku itu gorong-gorongnya lepas. Oke. Ya, tapi sudah langsung diatasi. Jumat laporan, Senin PU langsung turun untuk mengatasi jangan sampai itu putus. Dan alhamdulillah sudah dilapor oleh Pak Kalak, sudah turun PU bersama dengan BPBD, kemarin sudah langsung dieksekusi oleh mereka. Di Sangku, di Bangka Barat, Selatan dan Tengah. Selatan dan Tengah untuk sementara belum ada laporan, tapi tetap dalam kondisi pantauan. Nah, kemarin di daerah Kampak itu banjirop dan di 4 jam itu sudah berangsur kering seperti itu. Jadi bilang ya betul. Baik, dari semua itu personil sumber daya manusia kita untuk kemudian mensupport Ya. kejadian ini apakah cukup ideal dengan kondisi sekarang atau berapa dulu jumlahnya semua? Kalau saya lihat dari kekuatan di masing-masing kabupaten cukup ideal Bang. Jadi kecuali Bangka Selatan ya Bang. Bangka Selatan memang nanti insyaallah kita akan saya akan bongkar ke sana untuk support Bangka Selatan ini karena wilayah lumayan luas kan Bang. Luas jangkauan yang peduli. Karena kami sudah sepakat rakor kemarin kita hadir membawa cahaya kepada masyarakat. Siapa yang cepat tanggap sigap, dia yang eksekusi. Jadi misal nih contoh Pangkalan Baru. Oke. Pangkalan Baru kan dekat dengan Pangkal Pinang, dengan dekat provinsi ya. Betul. Kan kalau kita nunggu harus dari Bangka Tengah kurang lebih 1 Terlalu jam. panjang. Nah, Jaraknya jauh. ya, jadi saya sepakat kepada kawan-kawan tidak ada bercerita masalah kewenangan. Wah, ini kewenangan kabupaten. Oke, provinsi nunggu 2 kejadian dulu kota kabupaten, baru provinsi turun. Enggak seperti itu. Jadi pokoknya kita saling bantu. Ada kejadian siapa yang bisa langsung antisipasi, langsung gerak. Yes. Yang penting kabupaten tinggal komunikasi saja. Ya. Intinya kan kita ini jangan baper Pak. Kita harus banyak berperan, bukan berperan kan. Kalau kita mau antisipasi, itu urusan kabupaten lah. Selesai kita. Posisinya di dul kan. Kita repot kita. Kan orang tahunya BPBD Pak. Orang nggak tahu ini kewenangan siapa. Betul. Masyarakat nggak tahu. Masyarakat tahunya ini harus segera gitu. Antisipasi. Seperti itu. Dan kita alhamdulillah mereka menyambut baik dengan kebijakan kita. Wah, ini yang kami mau Pak. Jadi intinya ya kita kerja. Berapa personil yang siap? Kalau angka itu kurang lebih sekitar 400-an Bang. Jadi 400 Dari 7 kota kabupaten ya. personil BPBD siap. Ya, itu yang baju oranye ini Bang ya. Ya. Itu nih. Jadi namanya TRC, Tim Reaksi Cepat. Dan mereka on call 24 jam. Ya, dan mereka kan memang piketnya per 24 jam. Ya.
seperti itu. Berarti standby. Standby. Armada siap. Sejauh ini Sejauh ini siap. Jadi makanya kita udah cek. boleh kita tahu berapa kemudian Kalau motor kita ada 11. Motor trail ya. Motor trail kita ada 11. Terus mobil dapur umum 1, toilet 2. Toilet itu ada yang portable, ada yang yang umum, yang langsung ada mobilnya. Terus mobil komando kita ada 4. Terus perahu tadi rubber tadi ada 2, amfibi ada 1, terus mobil dapur umum 1, tangki air untuk kebakaran 1, untuk sanitasi air bersih minum itu ada 1, Bang. Seperti itu. boleh atau kemudian ada tidak nomor atau kemudian komunikasi ya call Ya, center ada. yang bisa dikasih tahu? Ada. Silakan Bang. Call center BPBD Provinsi 0811 7818 600. 0811 7818 600. Ini 24 jam dan kita standby, dan kita ada pusdal op juga, Bang, pusat pengendalian operasi itu kan di Bandara Lama. Oh ya. Iya, jadi markas kawan-kawan ini Dan bisa juga langsung ke sana berarti. langsung ke sana bisa, langsung laporan ke kami ke kantor BPBD atau langsung ke Bandara Lama seperti itu. Dan setiap kejadian kan dia ada laporan setiap hari dan setiap minggu maupun setiap bulan, Bang. Jadi nanti semua kejadian yang ada di Bangka Belitung itu ada infografis bencana seperti ini. Nah, ini rekapan bulan laporan datanya. Nah, ini jadi nanti seperti ini dia, Bang. Nah, ini dari Pusdal Op nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada kejadian. Nah, jadi ini ada 5 di Pangkal Pinang, Bangka Tengah 1, nah, terus Belitung Timur 1. Nah, ini jenis kejadiannya. Bang, terakhir Bang, silakan memberikan himbauan kepada masyarakat di cuaca-cuaca yang situasi yang seperti ini biar mereka juga siap-siap. Ya, baik masyarakat Bangka Belitung, Pak Gubernur juga Pak Hidayat Arsani menghimbau kepada kita semua untuk mengantisipasi bencana. Pertama, setiap dalam ibadah, sholat, kita berdoa supaya Bangka Belitung ini tetap dalam keadaan aman, tidak ada bencana. Yang kedua, kita antisipasi tidak menunggu hari Jumat untuk bergotong royong, ya, untuk membersihkan, minimal berada di lingkungan sekitar kita, terutama di bandar, selokan. Di selokan ada yang mampet dan sebagainya, segera lapor Pak RT, lapor Pak Lurah ataupun Pak Kadesnya. Yang ketiga, amankan benda-benda berharga, terutama di daerah yang rawan banjir. Amankan barang-barang berharga, simpan sebaik-baiknya, terutama yang rutin banjir rob yang berada di pesisir. Kami menyarankan untuk lemari, sekarang sudah beralih ke lemari plastik, seperti itu, Bang. Supaya kalau lemari kayu dan besi, ini pasti cepat bobol, gitu kan. Nah, jadi kita upayakan lemarinya lemari plastik, dan tempat barang-barang berharga di tempat yang paling tinggi, seperti itu. Nah, terus dengan hujan, adanya petir dan sebagainya, tolong untuk handphone ataupun media-media listrik elektronik, tolong setelah dihidupkan itu dicabut. Stop kontaknya itu kan ada misalnya on off, itu bukan hanya di off saja tapi langsung cabut. Karena kalau masih dia standby itu aliran listrik tetap masih ada. Jadi mohon kepada masyarakat se-Bangka Belitung kita jaga bersama-sama, dan insya Allah BPBD akan selalu hadir membawa cahaya di Bangka Belitung bersama Bapak Gubernur Hidayat Arsani. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Budi. Terima kasih untuk informasinya. Oke. Saya selalu, dan pemirsa Bangka Pos, itu dia dialog ruang tengah kita. Sekali lagi itu himbauan beliau, dan mari jaga-jaga semuanya. Cuaca memang sedang tidak menentu, tapi paling tidak benar, paling tidak kita berdoa saja sama yang di atas agar hidup kita diberkahi dan kita bisa melewati semuanya dengan baik. Amin. Kita tutup dialog ruang tengah hari ini dengan yel-yel BPBD, ya, BPBD Babel, tangkap, tangkas, tangguh, berdaya. Terima kasih, Bangka Belitung.